Shalom jemaat kekasih Kristus, salam jumpa kembali dalam program Hidup Kuat dalam Tuhan, edisi Rabu 24 Maret 2021. Mari kita bersama menjawab panggilan Tuhan hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 33, ayat 1 dan 3. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur mendengar panggilan-Mu yang memimpin kami ke Golgota untuk mengalami pembasuhan darah-Mu. Engkau yang menghapus aib dosa kami dan membersihkan hidup kami, maka buatlah kami melihat dan percaya akan terang-Mu, sehingga kami tak lagi dikuasai kegelapan. Berikanlah kami terang firman-Mu, supaya kami dapat memahami karya-Mu secara utuh. Dengan beralaskan penebusan-Mu, kami berdoa. Amin. Sahabat kekasih Kristus, sapaan damai sejahtera hari ini mengambil tema percaya kepada terang atau dikuasai kegelapan. Leksionari harian dapat kita baca dari Yohanes 12 ayat 34 sampai 50. Adapun pusat permenungan kita ada pada ayat 34 sampai 40. Kemudian dilanjutkan ayat 44 dan 45. Saya akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapa anak manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dan ke dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Karena itu mereka tidak dapat percaya,
Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi Yesus berseru, katanya, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Sobat Samas, ada dua hal yang sering menghabiskan waktu dalam hidup manusia, yaitu keraguan dan perdebatan. Berapa banyak waktu dalam hidup Anda yang terbuang karena keraguan? Memang tidak semua harus kita terima mentah-mentah. Namun keraguan juga tidak bisa terus digantung. Perlu upaya untuk mengkonfirmasi, mungkin ditambah pergumulan. Namun akhirnya kita harus memutuskan apakah kita akan percaya dan menerimanya atau tidak. Demikian juga dengan perdebatan. Ada orang yang sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk berdebat. Dan biasanya hal ini menular kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan Yesus memang harus menyatakan terang. Dia memberitakan dan menyatakan kasih Allah serta penyelamatan manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Namun ia juga berpacu dengan waktu, mengingat saat kematiannya sudah dekat. Karena itu ada waktu di mana dia menyatakan diri. Misalnya di ayat 37 dikatakan bahwa Yesus mengadakan banyak mujizat. Namun juga ada waktu di mana dia bersembunyi seperti yang disebutkan dalam ayat 36. Kata bersembunyi ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan tidak menunjukkan diri. Ini untuk menghindari debat kusir dengan orang-orang yang matanya telah dibutakan dan hatinya didegilkan. Pengajaran Kristus bukan untuk popularitas atau kepentingan pribadinya. Sebaliknya justru untuk kepentingan keselamatan manusia. Karenanya penolakan terhadap Kristus yang memperdamaikan manusia dengan Allah, itu berarti adalah menolak Allah atau tetap mengambil posisi sebagai seteru Allah. Orang yang mengambil sikap seperti ini sebenarnya telah menolak hidup kekal yang ditawarkan kepadanya. Orang-orang yang mendengarkan pemberitaan tentang salib dan kematian Kristus bukannya menerima dan percaya, sebaliknya malah memperdebatkan tentang Mesias yang tak mungkin mati. Dengan kata lain, mereka juga tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Padahal dalam Yesaya 53 ayat 9 dengan jelas diberitakan tentang kematian Mesias. Di sana dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya, tidak ada di dalam mulutnya. Sapaan Damai Sejahtera hari ini mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, mempercayai pemberitaan Kristus, dan menghidupi keselamatan yang diberikan olehnya. Jika kita percaya kepada Kristus sebagai sang terang, maka kita tidak akan dikuasai kegelapan. Karena itu mari hentikan semua keraguan serta perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Waktu kita tidak banyak. Mari kita mengisinya dengan keyakinan penuh akan keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus dan memberitakan kepada setiap orang yang mau mendengarnya. Jika mereka terus berdebat atau menolak Kristus, sesungguhnya mereka sedang merancang akhir hidupnya sendiri. Karena itu mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus
Karena sang terang itu akan membukakan satu demi satu hal-hal yang tidak mengerti, namun yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dia akan merangi kegelapan-gelapan itu, sehingga kita tidak terantuk, jatuh ke dalam dosa, bahkan hidup di dalam kebinasaan. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan sang terang, maka kita akan menjadi anak-anak terang. Bahkan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Mari kita bersama berdoa. Kita memohon Tuhan menolong kita untuk mengerti kebenaran firman-Nya. Bapa, jangan biarkan kami dibutakan dan didegilkan oleh berbagai keraguan yang menyesatkan. Karuniakanlah iman, agar kami yakin dan setia kepada Kristus yang telah menebus kami. Berkaryalah melalui hidup kami, agar orang-orang yang kami jumpai makin diyakinkan melalui kesaksian hidup kami. Hanya dalam Kristus kami alaskan doa dan keyakinan kami. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kita dapat melanjutkan untuk saling mendoakan sesama anggota keluarga, serta orang-orang yang baru bertobat, agar mereka mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan memberkati.